sudah pukul 10.50. Saya mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa dulu membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Sudah. Sudah. Oke, saya itu deh pengen tahu kalian aktifkan kameranya dulu. Oke, ya udah siap belajar belum hari ini? Udah siap belajar? Sudah ya. Oke, anak-anak. Ada yang masih ingat nggak? Sebelum PTS kita membahas materi apa? Tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Oke, masih ingatkah kalian bagaimana sih karakteristik atau sifat suatu individu yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Bagaimana sifatnya? Sama-sama induknya apa sangat berbeda dengan induknya? Sama-sama induknya. Ya, karakteristik yang dihasilkan itu tidak jauh beda dengan karakteristik induknya. Manusia pun sama. Induknya itu mewariskan sifat kepada anaknya. Jadi karakteristik dari individu tersebut itu tidak jauh beda dengan induknya. Sekarang coba kalian amati keluarga kalian. Adakah kemiripan antara kamu dan keluargamu? Ada kemiripan nggak? Ada. Oke, saya pengen tahu Mbak Kalista. Mirip sama siapa Mbak? Mirip sama ayahnya atau lebih mirip sama ibunya? Sama ibu. Sama ibu. Oke, Mbak Adinda. Mirip sama siapa? Sama ayah. Oh, lebih mirip ke ayah ya? Oke. Jadi, sekarang pernahkah kalian mengamati teman-teman kalian? Kalau di sekolah biasanya gimana? Pernah mengamati teman-teman kalian? Pernah. Nah, Apakah ada perbedaan antara kalian dan teman-teman kalian? Ada. Apa bedanya? Saya ingin Mbak Puspitasari. Apa bedanya Mbak Puspitasari sama temennya? Berbeda bentuk wajah. Berbeda bentuk wajah. Oke. Mbak Azahra. Beda apanya Mbak sama temennya? Bentuk tubuh. Oke. Jadi setiap individu itu terlahir berbeda-beda ya. Ada yang terlahir dengan kulit putih, ada yang terlahir dengan kulit hitam, ada yang terlahir dengan rambut pirang, ada yang terlahir dengan rambut hitam, ada yang terlahir dengan mata lebar, ada yang terlahir dengan mata sipit. Bahkan bentuk hidung pun sama. Ada yang terlahir dengan hidung pesek, ada yang terlahir dengan hidung mancung. Lalu, mengapa kita mempunyai karakteristik yang berbeda? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Ayo. Saya. Mbak Natasha, oke. Karena adanya faktor gen. Karena adanya faktor gen. Yang lainnya, ada jawaban yang lain? Faktor DNA. Faktor DNA, oke Mbak Kalista. Gen sama DNA ya? Oke, sekarang saya jelaskan tujuan pembelajarannya hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi struktur molekul DNA. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur materi genetik, DNA, RNA, dan kromosom. Yang keempat, kalian dapat menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, dan RNA. Dan yang selanjutnya yaitu menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Ini tadi ada yang menjawab itu ya, kalau perbedaan itu yang menjadi faktornya itu gen. Apa sih gen itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Gen adalah kode yang diwariskan ke generasi berikutnya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup. Oke. Ada yang lain pengertian gen? gen diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Oke, jadi gen merupakan kode yang diwariskan dari induk ke generasi selanjutnya dan menjadi penentu sifat makhluk hidup. Jadi gen ini menentukan seperti apa sih bentuk rambut kalian, warna kulit kalian, bentuk hidung kalian, dan lain-lain. Gen ini diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Oke, bentar. Ini ada yang nyatet? Saya. Oke, kalau bisa nyatet ya.
atau paling tidak dicocokkan sama yang resum kalian minggu yang lalu. Jadi ini anak-anak diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Ayah membawa gen melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan gennya melalui sel telur. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, next. Nah, gen ini terdapat di dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pembentukan protein. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa sel itu tersusun dari protein. Jadi kalau gennya berbeda-beda, otomatis protein yang dihasilkan juga berbeda. Ya, otomatis selnya juga berbeda, sifat selnya berbeda. Itu. Selanjutnya, nah ini adalah gambar yang bulat ini, sel. Nah, sel ini memiliki inti sel yang ungu, yang warna ungu. Ini inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Ada yang tahu nggak apa sih itu kromosom? Saya. Mbak Kalista. Oke, apa Mbak kromosom? Kromosom adalah struktur bentuk bata yang terdiri atas dua komponen, yaitu protein dan asam nukleat. Oke, jadi ini sel, di dalam sel terdapat inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Jika kita perbesar, kromosom bentuknya seperti ini, yang bawah. Ini adalah kromosom. Kromosom ini ternyata itu tersusun atas benang-benang halus yang sangat panjang. Benang halus ini disebut dengan apa? Benang halusnya? Kromatin. Ya, benar. Disebut dengan kromatin. Nah, jika kromatinnya kita perbesar, seperti apa bentuknya? Nah, ini bentuknya. Jika kromatinnya diperbesar, ternyata kromatin ini juga terdiri dari benang-benang halus, bahkan lebih halus ya, yang sangat halus dan sangat kecil, lebih kecil dari kromatin tentunya ya. Jika benang-benang halus tadi kita berbesar, akan berbentuk seperti ini ya. Untaian ganda berpilin. Ya. Disebut dengan apa? Untaian ganda berpilin. Ada yang tahu nggak istilah kerennya? Double helix. Ya benar Mbak Chelsea. Disebut dengan double helix. Ini adalah DNA. DNA ini melilit pada suatu protein. Ternyata DNA ini melilit pada suatu protein. DNA ini melilit pada yang bulat-bulat ini protein yang disebut dengan histon. Paham nggak ini? Paham. Jadi misal kalau di mana letaknya DNA, ayo sampean jawab apa? Di mana letaknya DNA? Di dalam nukleus atau inti sel. Iya benar, terletak di dalam inti sel. Tetapi lebih tepatnya lagi, DNA ini terdapat di dalam kromosom. Kromosom terdapat di dalam inti sel. Ya. Kalau DNA apa? Pengertian DNA. Saya pengen itu deh, yang laki-laki. Yang laki-laki, kalau nggak mau saya tunjuk ini ya. Mas Radix. Mas Radix ada? Ada, Bu. Oke, Mas. Apa itu DNA? DNA adalah molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode-kode genetik sifat makhluk hidup. Ada yang mau menyampaikan lagi apa itu DNA? Saya. Mbak Natasha, oke. Ya. Apa Mbak DNA? DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewaris sifat. Oke. Yang lainnya masih ada lagi yang mau menyampaikan? Saya. Mbak Cynthia. Oke, Mbak Cynthia silakan. DNA adalah untaian yang sangat panjang terletak di dalam inti sel, terdiri dari subunit nukleotida yang berfungsi menyimpan kode genetik. Ya, jadi DNA itu kepanjangan dari deoksiribonucleic acid yang merupakan molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik. Nah, ini yang berwarna-warni ini disebut dengan kode genetik. Jadi kode genetik ini dibawa oleh DNA yang terdapat di dalam kromosom. Ya. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Bisa. Bisa. Oke, next. Sekarang kita bahas dulu tentang kromosom ya. Tadi kan sudah tahu pengertian kromosom. Lalu kromosom di dalam tubuh manusia itu seperti apa? Nah, ini. Jadi kromosom pada manusia terdiri dari 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Jadi kromosom yang setengah itu membawa sifat dari ayah, yang setengahnya lagi membawa sifat dari ibu. Kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23 ini disebut dengan kromosom autosom atau kromosom tubuh. Ini mengapa kok disebut kromosom tubuh? Karena pada kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu tugasnya menentukan bentuk fisik makhluk hidup seperti bentuk rambut, warna kulit itu ditentukan oleh kromosom autosom. Jadi kenapa kok disebut kromosom tubuh? Karena menentukan sifat-sifat tubuh. Ya. Sedangkan yang kromosom nomor 23 ini disebut dengan kromosom Kromosom. Iya benar, disebut dengan kromosom.
atau kromosom kelamin. Nah, mengapa kok disebut dengan kromosom kelamin? Karena kromosom yang menentukan So, nomor 23 inilah yang akan menentukan apakah kita laki-laki atau perempuan. Jadi, mengapa kok disebut kromosom kelamin? Karena pada pasangan kromosom nomor 23 ini, dia menentukan kelamin pada individu, menentukan wanita atau laki-laki. Nah, makanya itu disebut dengan kromosom kelamin. Ya. Terus apa bedanya kromosom pada laki-laki dan perempuan? Nah, ini, jika pada laki-laki, itu terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom plus XY. XY ini kromosom gonosom ya. Sedangkan jika pada perempuan itu terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom plus XX. Jadi pembedanya di ini kromosom kelamin. Jadi bedanya di kromosom kelamin. Kalau cewek itu XX, sedangkan kalau cowok XY. Lalu bagaimana Bu? Kok bisa terbentuk jenis kelamin laki-laki? Kok bisa munculnya jenis kelamin perempuan? Nah, itu gimana? Nah, ini. Jadi, kalau pada sel sperma itu ada yang membawa 22 autosom plus X, ada sel sperma yang membawa 22 autosom plus Y. Ini pada sel sperma. Sekarang kita bahas pada sel telur. Jadi, setiap sel telur itu membawa 22 autosom plus X. Sekarang, apa jadinya jika sel sperma ini, sel sperma yang membawa 22 autosom plus X, membuahi sel telur dengan 22 autosom plus X. Jenis kelamin apa yang terbentuk? perempuan. Perempuan. Oke, kenapa kok perempuan? Karena autosom perempuan Iya, benar. Jadi karena kromosom perempuan itu XX, sehingga jika sel sperma yang membawa gonosom X membuahi sel telur, maka akan terbentuk jenis kelamin perempuan. Sedangkan jika sel sperma dengan 22 autosom plus Y membuahi sel telur dengan 22 autosom plus X, maka akan terbentuk jenis kelamin laki-laki. Kenapa kok terbentuk jenis kelamin laki-laki? Ya karena kromosom gonosom pada laki-laki itu XY. Ya, XY. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Tidak. Jadi, mengapa kita berbeda? Ayo, mengapa kita berbeda? Tadi katanya udah paham ya. Karena DNA yang berbeda akan menghasilkan berbeda dan akan membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Oke, jadi mengapa kita berbeda? Itu karena DNA kita itu mempunyai susunan kode genetik yang berbeda, yang mengakibatkan susunan kode pada RNA juga berbeda. RNA yang berbeda mengakibatkan protein yang dihasilkan juga berbeda. Nah, protein yang berbeda, ini protein kan penyusun sel ya. Jadi kalau proteinnya berbeda-beda, otomatis selnya juga mempunyai sifat yang berbeda. Nah, sel ini bergabung membentuk jaringan. Jika sifat sel-selnya berbeda, jaringannya juga berbeda, dan organ yang terbentuk juga berbeda. Nah, lahirlah seorang individu yang berbeda-beda ya. Sampai di sini bisa dipahami? bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke ya. Ini tadi kan kalian udah belajar tentang materi genetik ya. Nah, ini Ibu ada lembar kerja. Jadi ini kalian, nanti saya kirim ya, dalam bentuk PDF, terus nanti kalian print. Bisa ya? Mau ya nge-print ya? Ya. Oke, jadi ini kalian print. Ini tugasnya individu ya, bukan kelompok. Kalian print, terus ini kalian isi. Ini ada tabel ciri tubuh anggota keluarga. Ada warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata. Nah, itu sampean isi. Terus, ini kamu dapat mengisi tabel di atas dengan menggunakan ciri berikut. Nah, ini warna kulit bisa diisi kuning langkat, putih atau sawo matang atau hitam, dan seterusnya. Ini udah ada panduannya. Nah, selanjutnya ini apa yang perlu kamu cari tahu? Nah, ini sampean jawab. Terus ini kan ada pertanyaan gini nomor 4. Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Yang nomor 4 itu, adakah teman sekelasmu yang jenis cuping kedua orang tua melekat? Apa jenis cuping telinga temanmu, kakak temanmu, atau adik temanmu? Nah, jadi ini yang bertanya tentang teman-teman, itu sampean diskusi bisa melalui WA ya, chat WA atau video call atau apa ya, itu bisa diskusi. Paham nggak? Paham. Dan dikumpulkan, kalau misal hari Senin itu PTM, berarti ya dikumpulkan hari Senin ya. Pokoknya pas kalian di sekolah lah. Ada yang ditanyakan nggak terkait tugasnya tadi? Oke, jadi untuk pertemuan besok, saya insya Allah share video tentang persilangan monohibrid. Ya. Oke, saya absen dulu.
Mbak Adinda Amelia Putri. Hadir, Bu. Oke, anak-anak gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Soalnya jelasannya lengkap. Ilmu kehidupan. Oh, oke, alhamdulillah ya kalau kalian paham dengan penjelasan saya. Oke, selanjutnya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.